Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk mata pelajaran matematika wajib hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah sebelumnya kita sudah ke penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke SPLTV yang tidak mempunyai penyelesaian dan mempunyai tak hingga penyelesaian. Di sini maksud kata tak hingga ini adalah mempunyai banyak penyelesaian. Nah, gimana maksudnya yang tidak mempunyai penyelesaian dan mempunyai tak hingga penyelesaian ini? Sebelumnya, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada saat ini ya. Dan semoga video dari Bapak ini bisa dipahami nanti untuk materi mengenai SPLTV yang tidak mempunyai penyelesaian dan tak hingga penyelesaian. Baik, kita langsung lanjut ke materi. Nah, sebelumnya kita ke ini dulu ya, sistem persamaan linear homogen dan non homogen. Apa sih maksudnya sistem persamaan linear homogen dan non homogen? Di sini sistem persamaan linear Bapak akan singkat menjadi SPL ya. Nah, SPL homogen adalah SPL yang semua penyusunnya memiliki konstanta 0. Masih ingat dengan konstanta kan? Konstanta itu adalah angka yang tidak berdempetan dengan variabel. Ya, jadi angka yang berdiri sendiri. Kalau seandainya di sistem persamaan linear tersebut ada konstantanya yang 0, atau misalkan tidak ada konstantanya, maka itu disebut sebagai sistem persamaan linear yang homogen. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah, untuk contohnya dari beberapa sistem persamaan linear berikut, manakah sistem persamaan linear yang homogen? Di sini Bapak berikan 3 contoh soal ya, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, itu 4x ditambah y tambah z sama dengan y dikurangi 2, 3x tambah 2z sama dengan 2y, 3y tambah z sama dengan 0. Oke, perhatikan layar kalian yang di sebelah kanan. Kita mulai satu persatu. Di sini Bapak akan berikan nama dulu untuk soal yang pertama. Untuk 4x tambah y tambah z sama dengan y min 2, ini adalah persamaan pertama. Ingat bahwa SPL homogen itu adalah yang memiliki konstanta 0 atau tidak ada angka lepasan. Nah, di sini konstantanya sudah terlihat ya, jelas. Di sebelah kiri tidak ada konstanta, tidak ada angka. Bentar Bapak ganti pointernya dulu. Oke. Nah, di sebelah kiri di sini tidak ada konstanta, sedangkan di kanan ada konstantanya adalah min 2. Sehingga di sini konstantanya tidak 0. Nah, karena konstantanya tidak sama dengan 0, maka untuk yang pertama ini kita tulis saja dulu kesimpulannya bahwa konstantanya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua yaitu 3x tambah 2z sama dengan 2y. Ya, ini masih soal pertama ya, ingat masih soal pertama. Itu Bapak sebut sebagai persamaan kedua. Nah, ternyata di sini konstantanya 0 karena dia tidak memiliki angka lepas atau semuanya berdempetan dengan variabel. Semua angka-angka di sini adalah koefisien. Kemudian terakhir yang ketiga, di sini sudah terlihat jelas ya, 3y tambah z sama dengan 0. Ada tertulis 0 di sini. Berarti ini konstantanya 0. Nah, kesimpulannya bagaimana? Coba kalian perhatikan dari yang pertama tadi dari sini ya. Dari sini diperhatikan. Ternyata ini memiliki salah satu dari sistem persamaan linear yang tersusun pada soal pertama. Itu konstantanya ada yang tidak sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya bisa kita ambil bahwa yang untuk soal pertama itu bukan sistem persamaan linear homogen. Ingat, sistem persamaan linear itu semua ini ya, ketiganya ini bukan bukan satu persatu ini yang dicek konstantanya 0, tapi ketiganya. Kalau satu saja ada yang konstantanya tidak 0, maka kesimpulannya adalah bukan SPL homogen. Oke. Bapak ganti lagi warnanya sebaiknya nih. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya, soal kedua. Nah, soal pertama tadi kita sudah dapat kesimpulannya bukan SPL homogen. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan layar di sebelah kanan. Nah, di sini juga kita harus mengecek satu persatu. Ingat, konstantanya harus 0.
Nah, di sini untuk persamaan pertama adalah X min Y tambah 4 sama dengan 4. Oke, X min Y tambah 4 sama dengan 4. Nah, ini ternyata di kiri dan kanan ada konstanta atau ada angka yang lepas dari hurufnya. Kita kumpulkan dulu sebaiknya ya. 4-nya ke sebelah sini, ke sebelah kanan, sehingga jadinya X min Y sama dengan 4 kurang 4. Ternyata 4 kurang 4 itu kan hasilnya 0. Berarti di sini konstantanya adalah 0. Oke, itu untuk yang pertama dulu. Untuk yang kedua yaitu adalah, ini keliru ya. 3 ini harusnya keliru ya, mohon maaf ya. Yang kedua ini itu harusnya adalah 10x min 2y tambah 2 sama dengan Z tambah 2. Nah, ini ya, mohon maaf, ada kekeliruan yang kedua. Harusnya soalnya yang ini. Oke. Nah, karena di sini juga ada konstanta di kiri dan kanannya sama dengan 2 sama dengan 2, maka pindahkan 2-nya dulu, kumpulkan konstantanya saja. Di sini kalian untuk soal seperti ini, untuk SPL homogen tidak perlu mencari nilai X, Y, Z-nya, tetapi kalian hanya cukup fokus pada konstantanya, apakah dia 0 atau tidak. Nah, kumpulkan 2-nya ini, 2 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah ternyata juga konstantanya adalah 0, karena di sini habis dia. Nah, konstantanya sama dengan 0, sehingga untuk yang kedua ini kita bisa tarik kesimpulan konstantanya 0 ya. Hati-hati dalam menghitung dan dalam memindahkan. Oke, lanjut yang ketiga. 6x min y sama dengan 2y. Nah, di sini sudah kelihatan jelas, tidak ada konstanta kan, maka konstantanya sama dengan 0. Nah, baru sekarang kalian bisa menarik kesimpulan. Di sini ada yang konstantanya 0 ya. Untuk yang pertama konstantanya 0, yang kedua konstantanya 0, yang ketiga juga konstantanya 0. Ternyata ketiganya konstantanya 0, atau semua persamaan penyusun soal nomor 2 ini konstantanya 0, sehingga bisa ditulis kesimpulannya bahwa yang kedua adalah sistem persamaan linear yang homogen. Oke, semoga bisa dipahami ya. Satu lagi, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Nah, untuk yang Bapak rangkum lagi yang tadi. Untuk yang pertama bukan SPL homogen, yang kedua SPL homogen. Nah, yang ketiga sekarang sama juga seperti tadi, ingat konstantanya sama dengan 0. Untuk yang pertama 5y tambah 3z tambah 2 sama dengan x tambah 2. Nah, juga ada di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Jadi tinggal dipindahkan saja. 5y tambah 3z dikurangi x sama dengan 2 dikurangi 2. Nah, ternyata habis juga konstantanya. Sehingga di sini konstantanya sama dengan 0. Untuk yang kedua, 2y min 5z sama dengan 0. Ini sudah jelas kelihatan konstantanya sama dengan 0. Terakhir untuk yang ketiga, 13y dikurangi z tambah 100 sama dengan 100. Nah, di sini juga sudah kelihatan jelas bahwa kalau dipindahkan 100-nya ke sebelah kanan ya, kita pindahkan 100-nya ke sebelah kanan. Nah, ternyata 100 dikurangi 100 juga 0. Di sini konstantanya juga 0, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini konstantanya 0 dari kesimpulan-kesimpulan ini ya. Konstantanya 0, ini juga konstantanya 0. Ternyata untuk soal yang ketiga ini merupakan sistem persamaan linear yang homogen. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk yang SPL homogen dan non homogen. Boleh kalian tulis kesimpulannya bukan SPL homogen atau tulis kesimpulannya SPL non homogen. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Nanti kalau ada yang kurang kalian pahami boleh ditanyakan. Nah, ini kesimpulannya ya, Bapak tulis ulang. Untuk soal pertama bukan SPL homogen atau dia merupakan SPL non homogen. Yang kedua merupakan SPL homogen. Yang ketiga juga merupakan SPL homogen. Oke, nah kita lanjut ke SPL TV yang tidak mempunyai penyelesaian dan mempunyai tak hingga penyelesaian. Nah, di sini maksudnya tidak mempunyai penyelesaian itu kalian cari nilai X, Y, dan Z-nya itu tidak akan ketemu. Ya, kalau kita kemarin di soal-soal yang sebelumnya kan X-nya misalkan berapa? 3, 5, 6,
Y-nya sekian, Z-nya juga sekian, atau ketika masuk ke soal cerita, X-nya berupa 10.000, Z-nya 20.000, Y-nya mungkin 12.000 dan sebagainya. Nah, di sini untuk SPLTV yang tidak punya penyelesaian nanti akan ada syarat ya. Nah, kalau yang tak hingga penyelesaian ini bagaimana? Tak hingga penyelesaian ini maksudnya adalah nilai X, Y, dan Z-nya lebih dari 1. Kalau misalkan di soal-soal sebelumnya kan X-nya hanya 1 nilai, misalkan 2, Y-nya hanya 1 nilai, Z-nya hanya 1 nilai saja, 1 angka saja. Sedangkan di sini kalau yang mempunyai tak hingga penyelesaian ini banyak dia penyelesaiannya. Mungkin X-nya ada 5 angka, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu X-nya. Nah, sehingga ketika kalian mungkin menggunakan cara pertama, kalian ketemu X-nya sekian, temennya menggunakan cara kedua, ketemu X-nya beda lagi. Nah, itu ciri-ciri dari SPLTV yang mempunyai tak hingga penyelesaian. Nah, gimana caranya agar kita tidak istilahnya tidak terjebak ya dengan kita sudah hitung panjang. Ini kan karena SPLTV ya 3 variabel, hitungnya panjang, kemudian tahu-tahu dia tidak ada jawaban atau dia penyelesaiannya itu banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakali itu? Nah, kita pelajari pada materi ini. Ingat dulu susunannya ya. Jadi dalam sistem persamaan linear 3 variabel itu ada A1, B1, C1 sama dengan D1. Jadi A1, B1, C1 ini adalah koefisien ya. D1-nya adalah konstanta. Demikian juga untuk A2, A3, B2, B3 dan seterusnya. Nah, ingat tempatnya. Kalau yang dengan X nanti adalah A1, A2, A3, yang dengan Y adalah B1, B2, B3, dan yang dengan Z adalah C1, C2, C3, dan konstantanya adalah D1, D2, D3. Kita gunakan rumusnya. Ini rumusnya nggak panjang kok, tenang, tidak sepanjang jalan kenangan. Mempunyai tepat satu penyelesaian. Ini Bapak sampaikan syaratnya saja ya. Sebenarnya yang tepat satu penyelesaian ini sudah kalian sering kerjakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini syaratnya adalah ketika kalian mencari perbandingan dari AI dibagi dengan AJ, itu tidak akan sama dengan BI dibanding BJ, atau tidak sama dengan CI dibanding CJ, tidak sama dengan DI dibanding DJ, atau kalau kalian bacanya AI per AJ juga nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, di sini maksudnya kalian boleh, ini rumusnya memang panjang, tapi kalian hanya cukup mengambil sedikit bagian saja. Misalkan saya hanya ngambil segini saja, boleh. Jadi kalian tinggal masukkan AI-nya, I-nya 1, berarti A1 dibagi J-nya misalkan 2, berarti kalian hanya boleh ngambil 1, 2, 3 di sini ya. Nanti di contoh yang lebih jelas. Oke, ini Bapak sampaikan rumusnya dulu. Untuk tidak mempunyai penyelesaian, syaratnya adalah ini. Kalian boleh ngambil satu saja ini, AI, AJ, dan DI, DJ ya. Oke, AI, AJ, DI, DJ. Kemudian mempunyai banyak penyelesaian, semuanya tandanya sama dengan. Itu aja perbedaan. Nanti ada triknya kok kalau kalian menyelesaikan soal-soal seperti ini. Lebih jelasnya nanti di contoh ya. Oke, untuk contohnya, tentukan apakah SPLTV berikut tidak punya penyelesaian atau mempunyai tak hingga penyelesaian. Oke, ada 2 contoh soal. Yang pertama dan yang kedua. Kita mulai dari contoh yang pertama. Perhatikan yang di sebelah kanan kalian, layar kanan kalian. Oke, kita berpatokan dengan satu rumus saja dulu. Kalau misalkan ditanyakan SPLTV-nya homogen, SPLTV-nya tidak mempunyai penyelesaian atau mempunyai tak hingga penyelesaian. Satu rumus saja dulu. Di sini Bapak akan ambil ini ya, AI, AJ, dan DI, DJ agar lebih jelas kelihatan. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kan 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 17, x tambah 2y tambah z sama dengan 8, 4x plus 6y tambah 3z sama dengan 24. Nah, di sini Bapak ambil untuk A1 ya, di sini ya. Ini yang pertama ya, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, A1-nya Bapak ambil 3 ya, karena ini yang dengan X pasti A. A2-nya Bapak ambil 4. D1-nya adalah 17. D2-nya, oh ini harusnya 8 ya.
D2-nya 8, maaf, bukan 18 tapi 8. Oke. Perhatikan lihat lagi. Nah, di sini Bapak ambil AI dibagi AJ sama dengan DI per DJ. Maaf ya, ada kekeliruan, bukan 18, harusnya 8. Oke. Di sini Bapak ambil A1 per A2 sama dengan D1 per D2. Boleh saya ambil A1 per A3, Pak? Boleh. Tapi nanti penulisannya agak berbeda ya. A1 per A2 itu kita ganti saja. A1-nya 3, A2-nya sebentar ya. Ini Bapak ganti warnanya dulu. A1-nya 3, A2-nya 1, D1-nya 17, D2-nya ini harusnya 8 ya, bukan 18. Oke, 17 dibagi 8. Nah, di sini karena dia tidak sama, sebelum kesimpulan ya, dia tidak sama ya. Nah, 3 per 1 kan mau digimanain juga tidak sama dengan 17 per 8 kan. Mau kalian sederhanakan seperti apapun tidak sama dengan 17 per 8. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa yang pertama ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, nah kalau kalian kurang jelas boleh kok ditanyakan lagi ya. Di sini Bapak jelaskan seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Rumusnya masih sama. Untuk yang kedua, Pak tulis ulang soalnya ya. 2x tambah y tambah z sama dengan 6. 4x plus 2y plus 2z sama dengan 12. Di sini kemudian 6x tambah 3y tambah 3z sama dengan 18. Nah, kita akan menentukan apakah dia tidak punya penyelesaian atau mempunyai tak hingga penyelesaian. Ingat, kita hanya perlu mengambil ini AI AJ dan DI DJ ya, AI AJ dan DI DJ. Oke. Nah, Bapak akan ambil A1-nya adalah 2 ya, ini A1-nya adalah 2, A2-nya 4, D1-nya 6, D2-nya 12. Nah, apakah sekarang sama AI per AJ sama dengan DI per DJ, apakah sama? Nah, A1 per A2 sama dengan D1 per D2, ini sama ya. A1-nya 2, A2-nya 4, D1-nya 6, D2-nya 16. Oke, perhatikan yang sebelah sini. Kita sederhanakan, 2 per 4 ini sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 1/2. 6 per 12 ini sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 1/2 juga. Ternyata sama. AI per AJ sama dengan DI per DJ. 1/2 sama dengan 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mempunyai tak hingga penyelesaian. Jadi kalian cukup ambil angka-angka ini. A dan D-nya saja. B, I, B, J, dan C, nya tidak perlu ya. Biar tidak terlalu dipusingkan. Cukup ambil AI per AJ sama dengan DI per DJ. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, ingat-ingat, siapa tahu ada yang muncul nanti dari soal ini di di penilaian akhir semesternya. Oke, Bapak akan berikan satu contoh lagi. Satu contoh lagi ya. Ini 2x plus 5y plus 3z sama dengan 9, 4x plus 10y tambah 6z sama dengan m, 6x plus 15y tambah 9z sama dengan n. Oke, agar SPLTV tersebut mempunyai banyak penyelesaian, nilai M dan N yang mungkin adalah, nah, agar SPLTV tersebut mempunyai banyak penyelesaian, perhatikan, banyak penyelesaian, maka nilai M dan N yang mungkin adalah, nah, kita ingat rumusnya ini, ingat ya, tetapi Bapak hanya akan mengambil AI AJ dan DI DJ. Nah, di sini AI AJ ini maksudnya sebenarnya seperti, kalau kalian tidak terlalu memahami yang tadi, AI per AJ ini maksudnya adalah, kalau I-nya kalian ambil 1, J-nya boleh kalian ambil 2 dan 3 ya. Maksudnya A1 itu kan yang di persamaan pertama, A2 di persamaan kedua, A3 di persamaan ketiga. Oke, perhatikan layar sebelah kanannya dulu. Oh, ini sorry. Hapus dulu ya. Hapus dulu yang bagian ini. Oke. Nah, di sini Bapak coba perhatikan layar yang paling bawah, yang ke kanan dulu, yang paling bawah dulu. A1-nya 2, A2-nya 4, A3-nya 6. Ini ya, A1, A2, A3 yang atas. D1-nya 9, D2-nya M,
D3-nya adalah N. Oke. Nah, Bapak ambil A1, AI per AJ sama dengan DI per DJ. Kita mulai dengan A1 per A2 sama dengan D1 per D2. Oke. Jadi harus sama-sama. Kalau kalian ambilnya ini A1, berarti ini A2, berarti ini D1 harus diambil pasangannya. Kalau kalian ambil di sini A2, berarti pasangannya D2. Kalau kalian ambil A3, berarti pasangannya harus D3, harus lurus ya. Berpasangan-berpasangan seperti itu. Nah, di sini A1-nya kan 2, A2-nya 4, D1-nya 9, D2-nya adalah M. Di sini cukup kalian kali silang. Silang ya. Oke. Berarti 2 kali M sama dengan 4 kali 9. 2M sama dengan 36, M sama dengan 36 per 2, ternyata M-nya adalah 18. Kita baru ketemu satu jawaban. Jawaban yang satu lagi, di sini rumusnya Bapak ganti A1 per A3 sama dengan D1 per D3. Di A1-nya, kenapa di sini Bapak ganti dengan A3? Karena kita akan mencari N-nya, sedangkan N itu adalah D3. Oke. 2 per 6 sama dengan 9 per N. Tinggal kali silang ya. 2N sama dengan 6 kali 9. Sehingga 2N sama dengan 54. N sama dengan 54 dibagi 2, N-nya adalah 27. Oke, ternyata kesimpulannya nilai M adalah 18 dan N adalah 27. Oke, Pak berikan sedikit trik ya di sini ya. Hapus dulu yang merah-merahnya ini. Kalau kalian ingin cara yang lebih cepat lagi, ya, cara yang lebih kilat lagi, ini perhatikan. Karena kan soalnya mempunyai banyak penyelesaian. Berarti 2 ke 4 ini kan dikali 2, otomatis 9 kali 2 juga, ya. Ini kali 2, ini kali 2, maka ternyata hasilnya adalah sama-sama 18. Ke sini juga sama ya. 2 biar jadi 6 ini kali berapa kan? Kali 3. Nah, berarti 9-nya juga harus dikali 3 untuk mencari N. Ternyata hasilnya juga sama-sama 27. Oke. Nah, segitu dulu untuk pembahasan materi ini. Ini materi terakhir untuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi Bapak tidak akan ada tambahan materi lagi. Kalau kalian mungkin belum memahami, silahkan bisa ditanyakan. Nah, terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Kalian boleh cari referensi lagi di tempat yang lainnya, di video lain, di buku lain, silahkan sebanyak-banyaknya agar kalian lebih memahami tentang materi ini. Ingat, pelajari semua yang pernah diajarkan sehingga nanti kalian lebih siap untuk pasnya. Ya, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan para Santi Om, Santi 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 Om.